Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 192. Yetua yang menyewakan tambang itu kepada kami telah mendekatiku beberapa hari yang lalu. Dia ingin mengambil kembali tambang itu dan memutuskan kontrak. Dia akan memberikan kompensasi kepada kita. Dong Suebing tertawa. Harapan yang besar. Ku Yunsuan menyentuh lengan Dong Suebing dan menjawab, "Kamu benar, saya tidak setuju. Semua orang tahu bahwa tambang ini terletak di lokasi yang bagus. Dalam keadaan normal, sebuah tambang yang dapat menghasilkan beberapa juta batu dalam setahun adalah hal yang bagus. Kami menghasilkan beberapa juta dalam waktu kurang dari 2 bulan. Inilah yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Produksi tambang ini sangat tinggi. Percayakah kita menggunakan uang kita untuk menyewa beberapa bulan lagi? Saya tahu Old Ye tidak akan pernah setuju. Tapi saya berpikir untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk terus menyewakannya." Dong Suebing mengusap hidungnya dan berpikir sejenak. Bagaimana jika tidak ada lagi batu darah di tambang? Ku Yunsuan tertawa. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Beberapa profesional telah mengunjungi tambang kami dan mengatakan bahwa tambang kami terletak sangat dekat dengan jalur utama. Tambang kami mungkin meluas ke jalur utama. Tapi Dong Suebing menemukan batu darah itu secara tidak sengaja. Saat ini, Ku Yunsuan telah mengekstraksi sebagian besar batu yang dia temukan. Dia tidak yakin apakah masih ada batu yang lebih dalam di tambang tersebut. Dia hanya mendengarkan matanya sendiri dan bukan para ahli itu. Pendapat para ahli didasarkan pada teori. Mengapa? Anda tidak setuju? Tidak, tapi aku tidak begitu yakin. Oh. Apakah kamu tidak tahu cara melihat ranjau? Bagaimana kalau kamu masuk dan melihatnya sendiri? Dong Suebing berhenti sejenak dan mengangguk. Baiklah. Dong Suebing telah mengumpulkan sekitar 20 kembali. Dia seharusnya punya cukup waktu untuk menguraikan tambang. Setelah beberapa saat, Ku Yunsuan berdiri. Oke, pergilah dan periksa tambangnya sementara aku pergi ke kamar mandi. Dong Suebing tertawa. Kamar mandi apa? Anda hanya pergi ke balik semak-semak untuk membuang air kecil. Oke, aku akan pergi bersamamu. Ku Yunsuan berbalik dan menatapnya. Ada toilet di bawah. Kamu tidak perlu ikut denganku. Oh, perhatikan langkah Anda dan berhati-hatilah. Jangan suatu saat, sejak kapan aku membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Kembali ke tambang, Dong Suebing memasuki tambangnya sendiri. Dia berjalan ke bagian terdalam tambang, dan ada 2 pekerja yang membuat lubang di dinding. Latihan yang mereka gunakan lebih panjang dari latihan biasa. Dong Suebing melihat salah satu pekerja selesai mengebor lubang, dia berkata, "Tolong berhenti sebentar." Kedua penambang itu menghentikan mesin dan melihat ke arah Dong Suebing. Dong Suebing berkata, "Itu sudah cukup, tidak perlu mengebor lagi. Bawa saya ke tempat kalian semua menyimpan bahan peledak." Seorang pekerja bertanya, "Kita akan meledakkan tambang sekarang. Kami masih belum menyelesaikan pengeboran lubang. Kami membutuhkan setidaknya 2 lubang lagi. Jika tidak, batu darah tersebut akan rusak akibat ledakan tersebut." Dong Suebing mengangguk. "Aku tahu. Bersiaplah untuk meledak." Kedua penambang tersebut mengetahui bahwa pemuda ini dan Mes Ku adalah teman dekat, dan tambang ini miliknya. Mereka berpikir sejenak, dan salah satu dari mereka tetap di sana untuk memasang kabel peledak, dan penambang lainnya membawa Dong Suebing ke tempat mereka menyimpan bahan peledak. Bahan peledak mereka disimpan di sebuah tambang terbengkalai tidak jauh dari sana. Dong Suebing memberitahu penambang itu, "Anda tidak perlu memisahkan dinamitnya. Bawa saja semuanya." Penambang itu tercengang, "Itu bukan bahan peledak kami. Itu milik tambang lain." Dong Suebing tersenyum. "Saya tahu. Dengarkan saja perintahku, oke?" "Oke." Dong Suebing dan penambang itu membawa sekotak besar bahan peledak dan dengan sengaja menghindari orang lain di area penambangan menuju tambang. Penambang lain yang sedang menyiapkan peledakan terkejut melihat peti berisi bahan peledak. Dia segera memberitahu Dong Suebing bahwa mereka tidak membutuhkan banyak bahan peledak, tetapi Dong Suebing tidak menjelaskannya. Dia memasang wajah datar dan memerintahkan mereka memasang bahan peledak. Setelah itu, mereka keluar dari tambang dengan membawa detonator. "Bos, ini melanggar peraturan." "Itu benar. Bahan peledak sebanyak itu akan meledakkan segalanya."
Biarpun ada batu darah ayam di dalamnya, Dong Suebing mengabaikan mereka dan menunjuk ke detonator. Apakah ini tombolnya? Ya, tetapi Dong Suebing mundur beberapa langkah dan menekan tombol. Ledakan. Itu adalah ledakan yang menggemparkan dunia. Seluruh tanah berguncang. Awan debu mengepul dari tambang. Para pekerja di dekatnya terkejut. Ini bukanlah ledakan biasa. Setiap orang mulai berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apakah itu karena tambang yang runtuh? Apa yang terjadi? Ledakan apa itu? Siapa ini? Apakah orang itu menggunakan terlalu banyak bahan peledak? Dong Suebing mengabaikan semua orang. Setiap detik berarti baginya. Dia menunggu sampai debunya mengendap, dan setelah memastikan tambangnya tidak runtuh, dia berlari masuk dengan membawa lampu sentuh. Kedua penambang tersebut pun masuk ke dalam tambang, disusul pekerja dari tambang lainnya. Pemandangan yang mereka lihat di tambang sungguh mengerikan. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Siapa yang menggunakan begitu banyak bahan peledak? Jumlah yang digunakan sungguh konyol. Mari kita tidak membicarakan hal itu dulu. Lihat temboknya. Hah, apa yang telah terjadi? Ini tidak mungkin. Tambang ini telah menghasilkan begitu banyak batu darah. Kenapa tidak ada lagi batu darah? Ya, dinding tambang semuanya berwarna abu-abu. Penuh dengan batu lilin, dan pecahan batu di tanah tidak memiliki sedikit pun warna merah. Mereka berjalan mengitari tambang dan menemukan sebagian kecil dinding tambang memiliki sejumlah kecil batu darah ayam. Bukankah ini seharusnya menjadi jalur utama? Tidak, itu mungkin juga merupakan nada utama. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, di mana pada bagian vena utama tidak terdapat batu darah ayam. Tapi bagian ini terlalu besar. Hanya ada sedikit batu darah di dekat mata ledakan. Area lain kosong. Tambang ini akan menjadi milikku yang abis. Dong Suebing juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia senang karena dia tidak meminta Bibi Xuan untuk menyewakan tambang itu lebih lanjut. Oke, kembali. Dong Suebing memperkirakan 5 menit telah berlalu sejak ledakan. Dia hendak mengatakan kembali 5 kali ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia mengucapkan back terus-menerus, akan ada sedikit jeda di antara backnya. Itu akan sia-sia, dan dia juga akan pusing. Kalau 5 atau 6 menit masih oke. Namun jika dia ingin kembali ke 20 menit atau 30 menit yang lalu, dia harus mengucapkan kembali 20 hingga 30 kali. Penundaan antara back akan lebih signifikan. Itu benar. Biarkan saya mencoba dan melihat apakah itu berhasil. Dong Suebing fokus dan bergumam dalam hatinya. Kembali 5 menit, Dong Suebing merasakan pemandangan di depannya muncul. Waktu telah kembali. Yang dilihat Dong Suebing selanjutnya adalah detonator di tangannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kedua penambang itu berusaha menghentikannya. Bos, ini melanggar peraturan. Itu benar, bahan peledak sebanyak itu akan meledakkan segalanya. Biarpun ada batu darah ayam di dalamnya ini tepat 5 menit yang lalu. Kesuksesan, ini sukses. Dong Suebing hanya mencoba peruntungannya, dan berhasil. Dengan cara ini, dia akan memiliki kendali lebih baik atas kekuatannya. Bos, Dong Suebing tertawa dan berkata kepada kedua pekerja itu, "Saya hanya bercanda. Baiklah, bantu saya membawa bahan peledak itu kembali." Kedua penambang itu merasa lega. Salah satu dari mereka mulai melepas kabel peledakan, dan yang lainnya membawa bahan peledak kembali ke tempat penyimpanan. Setelah melakukan itu, para penambang kembali ke tambang untuk melanjutkan pekerjaannya. Dong Suebing berpikir sejenak dan menghentikan mereka. Oke. Cukup untuk hari ini. Kalian semua boleh berhenti bekerja hari ini. Salah satu penambang terkejut. Tetapi ku berkata, Dong Suebing menyela dia. Saya akan berbicara dengannya. Kalian semua bisa berhenti untuk hari ini. Karena tidak ada lagi bloodstone di tambang, tidak ada artinya untuk melanjutkan. Dia akan membuang-buang uang untuk tenaga dan sumber daya. Setelah beberapa saat, Ku Yun Xuan kembali dari toilet. Xiao Bing, kamu meminta mereka berhenti bekerja. Apa yang salah? Dong Suebing mengangguk dan berbisik kepada Bibi Xuan. Saya sudah memeriksa tambangnya. Situasinya tidak baik bagi kami. Seharusnya tidak ada lagi batu darah di dalamnya. Ku Yun Xuan berkata tidak percaya. Tidak bisa. Kami telah menambang begitu banyak batu darah, dan semua orang mengatakan itu. Dong Suebing tertawa.
Mereka juga mengatakan bahwa ini adalah tambang yang tidak berguna sebelum kita mengambil alih. Bibi Xuan, percayalah padaku. Saya benar sekali. Ku Yun Xuan tersenyum dan memukul kepala Dong Suebing dengan ringan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami masih memiliki waktu sewa 2 minggu lagi. Akan sia-sia jika tidak ada lagi batu darah ayam. Sewa mesin dan upah pekerja saja akan menghabiskan biaya lebih dari 10.000. Dong Suebing sudah memikirkan solusinya. Kalau begitu, kami akan menghentikan penambangan. Old Ye ingin mengambil kembali tambang itu. Tapi Ku Yun Xuan ragu-ragu dan terlihat kesal. Dia menarik Dong Suebing kembali ke tambang dan melihat bagian dalam tambang. Xiao Bing, haruskah kita mencoba meledakkan bagian ini? Bagaimana jika tidak ada bagaimana jika. Kamu yakin? Yakin sekali. Ku Yun Xuan menghela nafas. Baiklah, lakukan saja apa yang Anda katakan. Jual sisa hari kembali ke Old Ye. Dong Suebing tahu Bibi Xuan enggan menyerah. Biarkan saja, kami telah menggandakan investasi kami dalam waktu lebih dari sebulan. Kita harus puas. Daripada membuang-buang uang, kita harus menjual sisa hari itu. Apakah Anda tidak ingin mendirikan perusahaan lelang? Ku Yun Xuan memandang Dong Suebing dan sambil bercanda mencubit hidungnya. Sejak kapan aku membutuhkanmu untuk menghiburku? Dong Suebing mendorong tangannya. Bibi Xuan, bisakah kamu berhenti menggangguku seperti ini? Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memukulmu. Dia meniru Bibi Xuan. Ku Yun Xuan tertawa dan mengangkat tangannya. Katakan lagi, siapa yang ingin kamu pukul? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.